Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kling Lele. Di video kali ini kita lanjut menjawab beberapa pertanyaan daripada sahabat kita. Tapi sebelum kita lihat pertanyaan dari siapa dan seperti apa pertanyaannya, oke, kita ngopi dulu. Oke sahabat, ini ada pertanyaan daripada Bang Aryo Dila. Kang, bahas masalah perubahan iklim bediding. Ada yang bilang bisa bikin mati massal pada lele, ada yang bilang bisa mempengaruhi FCR karena kualitas cuaca buruk. Mitos atau fakta? Kalau benar fakta, apa bisa dijelaskan secara ilmiah? Makasih Kang. Oke. Mitos atau fakta? Saya langsung jawab, itu mitos. Karena faktanya nggak ada. Yang udah profesional itu nggak ada. Nggak ada musim hujan, musim panas itu nggak ada. Karena semuanya kalau mengikuti musim, begini. Kenapa saya katakan itu mitos? Sebenarnya musim itu apa ya? Bisa dikatakan itu kan siklus. Dari bulan 11 contoh misalkan November, Desember mulai itu. November, Desember mulai hujan sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei mulai mengurang, Juni, Juli, Agustus itu sudah mulai panas lagi. Dan tahun berikutnya gimana? Begitu lagi. Tahun berikutnya gimana? Begitu lagi. Oleh karena sekarang ini teknologinya cukup canggih, manusia-manusianya sudah cerdas. Dengan kecerdasan itu, kita bisa mensiasati. Karena kalau secara alami begini saja. Dalam siklus kehidupan di habitatnya, ikan, bahkan banyak makhluk-makhluk yang lain, masa kawinnya itu 1 tahun hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Di habitatnya lah. Di kala musim kemarau, mulai datang hujan, dan itu musim kawin. Musim semi lah bahasanya. Itu 1 kali, 1 musim. Dan setelah itu kan dalam proses pembesaran lah. Dan kembali lagi siklusnya seperti itu tahun depan. Kurang lebih seperti itu. Musim semi itu 1 tahun 1 kali. Tapi kalau kita rekayasa itu bisa 3 kali bahkan 4 kali. Seperti itu. Jadi seperti kita tanam bunga-bungaan gitu kan. Kalaupun mau berbunga di habitatnya, di alam liar itu setahun 1 kali. Tapi kalau kita rekayasa itu bisa terus-terusan berbunga tanpa henti. Maknanya kalau disebut itu mitos, itu bukan mitos. Karena itu fakta. Bisa direkayasa. Hanya saja kita belum tahu untuk merekayasa itu. Dan sudah banyak orang yang tahu. Berarti kalau kita belum tahu, tugas kita adalah mencari tahu kepada orang yang sudah tahu. Maknanya belajar dari orang-orang yang sudah tahu. Dan kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu nggak bisa, berarti posisinya yang mengatakan nggak bisa itu sama seperti kita. Belum tahu juga seperti itu. Oke, mudah-mudahan sejauh ini mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi, kalau di sini pertanyaannya mitos atau fakta, itu mitos. Karena kita bisa lawan itu. Bisa manipulasi cuaca, seperti itu. Di sini ada yang mengatakan bahwa musim bediding itu bisa menyebabkan mati massal. Itu enggak. Siklus kita itu sepanjang tahun enggak putus. Siklus kita sepanjang tahun memijahkan, mendederkan, membesarkan, itu enggak ada putusnya. Enggak ada istilah musim bediding, istirahat dulu gitu, takut mati massal, itu enggak ada. Itu enggak ada. Meskipun
biasanya nih untuk pemula dalam hitungan ketiga biasanya, tapi nggak mesti begitu sih. Ini ada beberapa pengalaman. Setahun dia bagus, 2 tahun bagus, yang ketiga tahun datanglah penyakit dan itu bisa menular dan akhirnya harus ganti terpal seperti itu. Atau terpalnya dibuka dulu, dicuci, dikeringin, dan kita beberapa kali cuci, kita gunakan antiseptik seperti itu. Pokoknya dibersihkan lah untuk menghilangkan bakteri patogen tadi seperti itu, ataupun bakteri-bakteri ataupun virus-virus yang lain seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu pun bisa disiasati, tapi itu bukan setiap kali siklus musim hujan datang. Itu biasanya 2-3 tahun, kadang 4 tahun gitu. Yang tahun keempat dia ada mulai seperti itu. Dan itu nggak bisa dikendalikan biasanya. Karena kenapa? Karena sebelumnya udah menggunakan obat-obatan kimia. Tapi pengalaman saya, kalaupun sebelumnya kita tekankan untuk mengurangi bahkan mentiadakanlah pengobatan secara kimia, itu nggak ada hal seperti itu. Nggak ada istilahnya tahun ketiga itu gulung tikar lah bahasanya, istirahat dulu, atau tahun keempat istirahat dulu karena mati masalnya parah, atau terkena penyakit muter-muter gitu, atau terkena penyakit aeromonas, atau banyak macam lah, banyak macam jamur dan lain sebagainya. Kadang-kadang nggak bisa dikendalikan, nggak bisa diobati. Sebenarnya itu adalah resisten daripada perlakuan kita sebelumnya. Karena di sebelumnya kita menggunakan dosis selalu bertambah. Biasanya misalkan contoh kita menggunakan obat kimia nih. Asalnya 5 mili seperti itu pemakaiannya. 5 mili ya, oke, bagus, ada kesan, hasilnya bagus. Setelah itu kurang ada kesan, tambahkan lagi jadi 10 mili atau jadi 7 mili seperti itu. Dan terus dan pada akhirnya itu resisten. Pada akhirnya itu kebal karena udah terbiasa dengan obat kimia itu. Makanya saran saya hindari menggunakan obat-obat kimia. Makanya banyak yang saya katakan di setiap konten saya itu nggak ada obat-obatan. 0 rupiah nggak ada obat-obatan sama sekali. Obat apapun untuk penyakit apapun, tapi bukan tidak ada penyakit, bukan, penyakit ada, yang namanya penyakit ada, tapi saya tidak menggunakan obat-obatan kimia, bahkan obat-obatan non kimia pun enggak juga. Kita hanya siasati dengan ya bahasanya manipulasi seperti itulah, seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau bahasanya di sini banyak mati massal karena musim, itu enggak. Ataupun di sini ada juga yang bilang dapat mempengaruhi FCR karena kualitas cuaca buruk, itu enggak juga. Kalaupun ada yang mengatakan begitu, biasanya itu orang yang terlalu proteksi, ada hujan gitu, nggak dikasih makan. Karena hitungannya begini, kalau misalkan sahabat berturut-turut 2 hari aja ikan dipuasakan atau 3 hari, itu udah pasti FCR itu tekor, bahasanya tekor lah, kurang, itu pasti kurang. Karena kalau FCR mau konsisten, itu harus konsisten juga, seperti itu harus konsisten juga, jangan putus-putus. Sekalipun ada pemuasaan, itu ada sebabnya lah, mungkin karena fase perubahan air ataupun karena apa seperti itu. Tapi kalau untuk yang berbasis sistem itu enggak lah, kecuali bioplok gitu kan. Kalau ploknya terlalu tinggi ya kita puasakan dan buang kotoran seperti itu. Tapi kalau untuk sistem kocor itu puasa itu jarang. Bahkan sistem RWS pun kalau RWS-nya itu sudah jadi betul-betul sudah merah airnya, sudah bagus, itu jarang puasa. Ada pemuasaan itu di fase-fase perubahan. Mananya kalau air itu baru, pertama kita tebar, dan itu di situ ada proses pemuasaan. Entah itu satu siklusnya itu 2 kali atau 3 kali puasa itu ada. Tapi nggak berturut-turut seperti itu. Jadi kesimpulannya, kalau karena cuaca bisa mempengaruhi FCR, itu pun enggak. Jadi jangan khawatir, itu enggak. Karena kenapa saya katakan enggak? Begini, saya selalu mengatakan kalau setelah hujan kita delay 1 jam lah, atau kita jeda lah 1 jam. Setelah itu kita kasih makan. Mananya siklusnya itu tetap.
intervalnya itu tetap seperti itu, dan frekuensi pemberian pakannya itu tetap seperti itu. Jadi itu konsisten lah, masih tetap konsisten, karena menggesernya itu paling ya 1 jam seperti itu. Meskipun kalau udah profesional sebenarnya paling berapa menit sih, 15 menit 20 menit itu sudah cukup, tapi saran saya untuk lebih optimal itu 1 jam kita biarkan dulu seperti itu. Jadi kalau bahasanya bisa diterangkan secara ilmiah, bisa, dan saya jelaskan seperti tadi. Itu nggak ada pengaruhnya, karena di komunitas kita nggak ada putus karena cuaca. Cuaca seperti apapun. Makanya di tahap pembelajaran, saran saya jangan menggunakan atap, jangan menggunakan apa-apa, terbuka saja. Paling tidak, kita nanti bisa belajar melatih feeling untuk menyesuaikan, mengadaptasikan dikala musim-musim cuaca ekstrim. Musim hujan, musim panas, atau musim transisi seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk melatih feeling. Karena pada dasarnya keilmuan di budidaya lele itu nggak bisa diteorikan secara textbook, tapi lebih kepada real time. Masa itu dan masalah di waktu itu hadapi seperti apa. Setiap orang masalahnya nggak bakalan sama, apalagi berbeda daerah. Tentunya dari struktur geografisnya pun nggak sama, suhu pH dan lainnya nggak sama, dan itu menghasilkan pengalaman yang berbeda. Makanya nggak heran orang yang saya bimbing, bahasanya yang saya bina, itu maaf, banyak tanda kutip lulusan ya, maksudnya lulusan pelatihan di ANU gitu, sudah punya sertifikasi, sudah punya CBIB gitu kan, lulusan ANU gitu, tapi nyatanya di lapangan beda. Sertifikat pelatihan itu tidak bisa menjamin bahwa kita paham melakukan di daerah kita. Makanya saya lebih menyarankan mendingan saya yang datang ke tempat sahabat daripada sahabat yang datang ke tempat saya untuk belajar. Karena kalaupun sahabat bisa di tempat saya, belum tentu di tempat sahabat bisa mempraktekkan. Karena secara struktur geografis itu beda, suhunya beda, iklimnya beda, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Makanya banyak orang yang gagal dalam pembelajaran. Belajar itu misalkan mengikuti pelatihan 60 orang, 70 orang sekaligus direkrut, dan dalam waktu 1 minggu selesai dapat sertifikat. Dan itu saya bisa pastikan itu enggak ada ilmunya. Itu enggak mendapat apa-apa, hanya mendapat kertas saja. Untuk pengetahuan itu enggak ada. Karena itu di situ dalam 1 minggu itu hanya belajar teori. Itu hanya belajar teori. Seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk jawaban saya itu semuanya mitos, karena bisa diubah. Kalau kebenaran itu nggak bisa diubah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Vivo YUD2ZQ. Apa yang dikatakan benar adanya? Permasalahan di tempat kami tak ada jual bibit ukuran 910. Yang ada rata-rata bibit 2 inci. Itu pun tak sampai 5 cm. Dengan sistem timbangan, jika kita hitung manual, kebanyakan kurang. Boro-boro dapat restan. Apa yang dikatakan dari Borneo ada benarnya juga. Karena bibit terlalu kecil dan jumlahnya kurang. Sama halnya di tempat saya, bagaimana cara mendapatkan hal sesuai harapan, karena kami harus melalui sortir dengan resiko jumlah bibit semakin berkurang. Bisakah bibit kecil ini tanpa sortir karena terlalu resiko cacat, berkurang jumlah dan mati? Tolong beri solusi Akang yang sudah ahlinya. Oke, terima kasih. Jadi begini, itu bahasanya lebih ke realitas yang nggak bisa diubah.
Karena kalau ukuran benih itu 2 in atau 34 cm, kalau kita langsung melakukan di segmen pembesaran itu memang nggak bisa. Tetap misalkan 10.000 untuk dapat 1 ton, itu sulitnya yang pertama ukuran benihnya yang masih beresiko tinggi untuk kehilangan, kanibal dan lain sebagainya. Dan yang kedua, itu nanti jaraknya itu sangat terlalu jauh gitu. Keseragamannya maksudnya. Untuk keseragaman itu bakalan kacau betul. Bahkan masih, kalaupun misalkan 3 bulan lah, saya katakan 3 bulan karena ini benih terlalu kecil, 34 itu bisa sampai 3 bulan. 3 bulan itu nanti ada yang sebesar pegelangan tangan saking cepatnya, tapi ada yang sebesar jari kelingking. Dan kalau sistemnya seperti itu kacau. Itu estimasinya luar biasa kacau, dan itu saya rasa kalaupun enggak rugi, enggak ada untungnya. Kalaupun enggak rugi, enggak ada untungnya. Itu poinnya. Karena begini, kalau kita bisnis, pasti kan kita mau untung. Dan kalaupun merasa mudah, kalau enggak ada untungnya, ya susah juga akhirnya. Kan seperti itu. Jadi di sini saran saya tetap harus melakukan sortir. Meskipun di sini dengan adanya resiko cacat, berkurang jumlah, dan itu memang realitasnya seperti itu. Makanya kalaupun misalkan begini, kita mau tebar 10.000 ekor nih, minimal pendederan minimal 15.000 atau 20.000 karena untuk membackup kekurangan. Tapi biasanya dari segi harga itu jauh sangat berbeda. Contoh begini, kalau misalkan sahabat beli benih ukuran 9-10, katakan saja Rp350 sewaktu video ini dibuat lah. Mungkin beberapa bulan, tahun ke depan mungkin naik, mungkin inflasi seperti apa gitu. Tapi yang jelas untuk saat ini 9-10 Rp350. Oke. Dan untuk 10.000 itu 3,5 juta kan. Oke. Dan kalau untuk 34 itu cuma Rp90. Rp90. Dan kalaupun kita beli 20.000 karena kita untuk menganggarkan 10.000 bersih, contoh nih 20.000, itu baru 1.800.000. Dan untuk menjadikan itu 9-10 atau 8-9, itu perlu modalnya nggak terlalu banyak. Saya hitung-hitung itu di bawah 500.000 modalnya. Hanya saja di situ memang ada kos perawatan lah, pembesaran lah dalam waktu 3 minggu atau 4 minggu kan kita kasih pakan tuh. Kalau misalkan kita punya pekerja memang ada kosnya seperti itu. Tapi kalau cuma 20.000 1 bak atau 2 bak di pendederan, ya saya rasa nggak perlu pekerja juga lah, kita lakukan sendiri saja seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah itu nggak bisa diubah karena itu sudah sistemnya seperti itu. Benih di bawah 78 itu jangan lakukan pembesaran karena nanti protes kalau tidak sesuai. Seperti yang dibilang tadi, 10.000 dapat 1 ton, nggak mungkin. Salah satunya seperti itu, memang nggak mungkin kalau di bawah itu. Jadi memang ada SOP-nya seperti itu. Makanya saya sarankan 89, 9, 10. Kalaupun yang jual benih seperti itu nggak ada, karena terus terang di tempat saya pun 9-10 itu susah. Bahkan saya sendiri sebagai penjual benih, penyuplai kemitraan, itu 9-10 kita nggak kirim. Yang saya kirim itu rata-rata paling besar itu 78, itu paling besar. Sementara untuk pembesaran, untuk segmen pembesaran 78 itu paling kecil. Oke, saya ulangi. Untuk di segmen pembesaran 78 itu paling kecil, sementara saya sendiri menjual 78 itu udah paling besar, nggak ada yang lebih dari itu. Berarti kan kalau mau lebih dari itu harus mendederkan. Makanya contoh begini, 78 saya buang langsung kepada orang yang melakukan di segmen pembesaran. Dan sisanya yang 67, 56, 45, 34,
itu kita jualnya, kita kirimnya kepada kemitraan yang melakukan pendederan. Dan itu nggak rugi. Bagi dia nggak rugi, bagi kita pun sama. Cuman bagi kita dalam kapasitas besar untuk mencetak 910 itu agak sedikit repot. Karena kita bukan mencetak 1-2 ribu atau 100-200 ribu gitu, bukan. Kita cetaknya itu jutaan ekor. Makanya sahabat lihat di video yang sudah saya upload, ada part 1, ada part 2. Di situ kita itu mentargetkan per 20 hari 2 juta. 2 juta ekor per 20 hari. Dan itu bukan sedikit 2 juta ekor itu. Kita cetak selama 20 hari itu. 20 hari 2 juta. Cetak lagi 20 hari 2 juta lagi, seperti itu. Itu targetnya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berjalan. Makanya kalau kita bayangkan 2 juta ekor, kita cetak 9-10, berapa puluh juta kita harus menyediakan pendederan itu sendiri. Kalau misalkan kita ambil dari 2-3 cm seperti itu cukup banyak, kurang lebih seperti itu. Jadi 2 juta ekor itu dalam artian begini, 2 juta ekor nih, contoh yang 1.078.000 gitu, yang 1 juta ekornya ada yang 67, ada yang 56, ada yang 45, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Jadi bertahap, tapi tetap kita keluarkan semua, keluarkan habis, kita cetak lagi. Dan itu keluarkan habis, tinggal kita lihat marketingnya, seperti itu. Yang langsung ke segmen pembesaran, yang ada juga ke segmen pendederan, kurang lebih seperti itu. Jadi oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk Bang Pipo ini, bahwa kalau untuk mendapatkan 9-10 itu memang dimana-mana pun saya rasa agak sulit dalam kapasitas banyak lah, kecuali misalkan cuman 10.000 gitu, 5.000, 10.000 ya itu masih bisa sih. Tapi kalau banyak ratusan ribu itu sangat sulit. Dan memang nggak ada pilihan selain daripada mendederkan, dan itu nggak rugi. Saya jamin nggak rugi, buktikan saja. Ambil 2-3 cm atau di sini 1 inci lah, ambil yang 1 inci, kita dederkan, hitung modalnya dapat berapa. Seperti itu. Yang penting kita kuasai dulu, pahami dulu pendederannya itu. Kalau kita sudah paham yang itu, yang lainnya itu bisa dikatakan sangat mudah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami, dan saya pikir terlalu panjang juga untuk video kali ini. Cukup sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.